Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama channel Kelas Ibtidaiyah dalam pembelajaran bahasa Arab, dan kita akan lanjutkan materi kita tentang kalimat dengan submateri yaitu isim. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya bahwa isim itu adalah kata benda, dan jika merujuk pada arti asalnya isim itu artinya adalah nama, ya, nama-nama. Seperti nama benda, kolamun, pulpen, daftarun, buku tulis, kursiun, kursi, atau juga nama orang seperti Ali, Fatimah, Hasan, ya. Ada juga nama tumbuhan seperti wardatun, bunga mawar, nakhlun, kurma, inabun, anggur. Kemudian ada juga nama hewan seperti wanamun, kambing, samakun, ikan, warasyatun, kupu-kupu, ya. Lalu ada juga nama tempat atau bangunan seperti bahrun, laut, madrasatun, sekolah. Lalu ada juga nama profesi atau pekerjaan seperti fallahun, petani, tajirun, pedagang, mudarrisun, pengajar, ya. Lalu ada juga nama kendaraan seperti sayyaratun, mobil, tayyaratun, pesawat terbang, qitarun, kereta api. Nah, itulah yang disebut dengan isim. Lalu apa definisi isim dalam ilmu nahwu? Isim dalam ilmu nahwu didefinisikan sebagai al-ismu huwa kalimatun dalat ala ma'nan walam tuktaron bizamanin. Isim adalah kalimat yang menunjukkan pada suatu arti dan tidak berkaitan dengan waktu. Lalu apa yang dimaksud dengan tidak berkaitan dengan waktu? Maksudnya adalah kalimat ini tidak mengalami perubahan baik dari segi bentuk maupun harokat akhirnya yang diakibatkan dengan perbedaannya waktu, baik masa lalu, masa sekarang, atau masa yang akan datang. Perhatikan contoh berikut. Zahabal ustadu ilal madrasati amsi. Guru telah pergi ke sekolah kemarin. Kalimat ini menunjukkan suatu kejadian yang terjadi pada masa lampau atau masa lalu. Karena terdapat kalimat telah pergi, berarti telah itu adalah sesuatu yang terjadi pada masa lalu. Contoh kedua, al-an yazhabul ustazu ilal madrasati. Sekarang guru sedang pergi ke sekolah. Nah, kalimat ini menunjukkan suatu kejadian yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang terjadi karena ada kalimat sedang pergi, ya. Contoh yang ketiga, yazhabul ustazu ilal madrasati ghaddan. Guru akan pergi ke sekolah besok. Nah, kalimat tersebut menunjukkan waktu yang akan datang karena terdapat kalimat akan pergi, ya. Nah, pada ketiga contoh tersebut terdapat dua isim yang sama dalam waktu yang berbeda, yaitu kalimat al-ustazu dan kalimat al-madrasati, ya. Bisa diperhatikan kalimat al-ustazu dan al-madrasati itu tidak ada perubahan baik yang berada pada masa lalu, masa sekarang, atau masa yang akan datang. Al-ustazu tetap al-ustazu, ya. Dan juga al-madrasati tetap
al-madrasati, tidak mengalami perubahan. Nah, itu yang dimaksud dengan kalimat isim tidak berkaitan dengan waktu. Artinya waktu tidak dapat mempengaruhi kalimat tersebut untuk berubah baik dari segi bentuk atau harakat akhirnya. Sampai di sini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dimengerti. Nah, sekarang kita lanjut kepada tanda-tanda isim. Nah, kalimat isim ini memiliki tanda khusus ya. Dan apabila kita mengetahui tanda-tanda ini, walaupun kita tidak mengetahui terjemahannya, maka kita akan memastikan, kita akan mengetahui bahwa kalimat tersebut adalah kalimat isim. Dan tanda yang pertama yaitu adalah tanwin, diakhiri dengan tanwin. Sebagai contoh, Mirsamun, pensil, Abu Bakrin, Abu Bakar, bintun, anak perempuan, anfun, hidung, ma'nan, suatu arti ya. Nah, kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat isim karena di akhirnya memiliki harakat tanwin, baik fathah 2, kasrah 2 atau dhammah 2. Nah, jadi apabila kita menemukan suatu kalimat bahasa Arab tidak mengetahui artinya akan tetapi di akhirnya ada tanwin, maka itu dapat dipastikan adalah kalimat isim. Kemudian tanda isim yang kedua yaitu diawali dengan alif lam. Sebagai contoh, al-ustazu, guru, al-ghurfatu, kamar tidur, al-jum'atu, hari Jumat, ar-rajulu, seorang laki-laki, al-qamaru, bulan. Nah, kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat isim karena diawali dengan alif lam. Maka apabila kita menemukan kalimat bahasa Arab dan tidak mengetahui artinya, akan tetapi kalimat tersebut diawali dengan alif lam, maka dapat dipastikan kalimat tersebut adalah isim. Dan yang harus kalian perhatikan dari kedua tanda kalimat ini adalah apabila kalimat isim diawali dengan alif lam, maka di akhirnya itu tidak boleh memakai tanwin. Dan juga sebaliknya ya, apabila di akhirnya ada tanwin, maka itu tidak boleh memakai alif lam atau didahului oleh alif lam. Coba lihat contoh berikut. Rojulun, apabila memakai alif lam, maka itu menjadi ar-rojulu. Qalamun, itu memakai tanwin di akhirnya. Tapi kalau memakai alif lam di awalnya, maka menjadi al-qalamu. Dan terakhir adalah Jum'atun. Apabila memakai alif lam, maka itu menjadi al-jum'atu. Sekarang kita lanjut ke tanda isim yang ketiga yaitu didahului oleh huruf jar. Dan untuk pembahasan tentang huruf jar, ini sudah dibahas pada video sebelumnya, kalian bisa klik di pojok kanan atas. Seperti bil mirsami, dengan pensil. Ila suqi, ke pasar. Fil baiti, di rumah atau di dalam rumah ya. Jadi apabila ada satu kalimat didahului oleh huruf jar, maka kalimat tersebut itu dapat dipastikan kalimat isim. Nah, tanda isim yang keempat adalah khafad atau diakhiri dengan kasroh. Nah, untuk contohnya kita samakan saja ya dengan contoh yang tadi, karena secara umum apabila kalimat isim didahului oleh huruf jar, maka kalimat tersebut wajib berakhiran harakat kasroh. Bil mirsami ya. Kalimat al-mirsami itu berakhiran kasroh karena didahului oleh huruf jar. Atau kalimat ila suqi, kalimat as-suqi itu berakhiran kasroh karena didahului oleh huruf jar ila. Fil baiti,
kalimat al-baiti itu berakhiran kasroh karena didahului oleh huruf jar yaitu fi. Jadi tanda-tanda isim itu ada 4. Yang pertama diakhiri dengan tanwin, yang kedua diawali dengan alif lam, yang ketiga didahului oleh huruf jar, dan yang keempat diakhiri dengan khafad atau kasroh. Nah, itulah pembahasan tentang isim ya. Dan kita akan kembali lagi pada video selanjutnya, yaitu tentang materi fi'il. Kelas Ibtidaiyah bersama kelas Ibtidaiyah.